Halo MotoGP lovers, kini Arena Balap hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik ya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian untuk memajukan channel Arena Balap. Valentino Rossi senang bukan main tembus 5 besar di GT World Challenge Eropa 2022. Valentino Rossi sukses menembus 5 besar pada ajang balap ketahanan sirkuit Paul Ricard 1000 km 2022 di sirkuit Paul Ricard dalam rangkaian GT World Challenge Eropa 2022. MotoGP lovers mendapati hasil ini, dia pun mengaku senang bukan main karena puas dengan performanya. Pada balapan tersebut sebenarnya Rossi yang didampingi Frederik Vervis dan Nico Müller memulainya dari posisi ke-7. Kemudian mereka terus bersaing keras pada balapan yang berlangsung selama lebih dari 6 jam tersebut. Rossi pun akhirnya berhasil melintasi garis finish pada posisi ke-5. Ini menjadi hasil terbaik yang pernah didapati Rossi selama menjalani GT World Challenge Eropa 2022. Oleh sebab itu, Rossi pun merasa senang dengan performanya yang dihasilkan. Walau gagal meraih podium, dia menganggap berada di 5 besar antara 41 mobil yang berhasil finish adalah hasil yang memuaskan. Dia berkata, "Saya sangat senang, posisi ke-5 adalah hasil yang bagus, kami menjalani akhir pekan yang positif, kami tampil kuat dan cepat." Pembalap asal Urbino Italia tersebut menganggap kecepatannya sudah di atas Saudi R8 Alames Evo 2 GT3 sudah semakin terasa. Hal itu terlihat dari penampilan yang ditunjukkannya saat di awal balapan. Dia berkata, "Susunan pebalap yang kami miliki ini terbukti bagus, saya senang dengan kecepatan yang ditampilkan, saya juga senang dengan kemampuan bersaing dengan pebalap lain di stint pertama." Usai pensiun dari MotoGP, Rossi memang memilih banting setir menjadi pebalap mobil. Ia pun berkarir di ajang GT World Challenge Eropa 2022. Di sisi lain, Valentino Rossi sadar balapan saat sunset tak mudah. MotoGP lovers, Valentino Rossi bersama Frederik Vervis ingin melanjutkan progresnya dalam event Sprint Cup GT World Challenge Europe 2022 akhir pekan ini di Magny Course setelah mencetak poin di Brands Hatch. Usai memperlihatkan performa bagus dalam putaran pembuka Sprint Cup di Brands Hatch, Inggris April lalu, di mana The Doctor meraih 2 poin, Magny Course jadi ujian untuk memperlihatkan sejauh mana kemajuannya di balik kemudi Audi R8 Alames tim WRT. Jika 15 hari yang lalu sebenarnya Rossi dihadapkan dengan komitmen sulit di trek yang belum pernah ia jajal sebelumnya di Prancis, juara dunia 7 kali MotoGP itu lebih familiar dengan layout sirkuitnya karena telah melakukan tes selama musim dingin lalu. Artinya Rossi sudah mengetahui kondisi trek dan tentunya akan memiliki data serta informasi yang bisa menjadi basis penyetelan atau setup mobil 46 Audi R8 Alames yang dikendarai bergantian dengan Vervis. Kata The Doctor, "Saya tidak pernah balapan di Magny Course dengan motor, tapi saya ada di sana sebelum awal musim untuk melakukan tes. Itu merupakan trek menarik dengan bagian yang sulit dan cepat." Rossi juga sadar dirinya harus memahami bagaimana bekerja dalam balapan yang berlangsung saat matahari terbenam atau sunset. Pasalnya, sesi pertama sprint dimulai pada Sabtu pukul 19.30 waktu setempat. Dia berkata, "Ini akan jadi pertama kali saya balapan dengan matahari terbenam, nanti kita bisa melihat kecepatan dan potensi apa yang kami miliki. Poin pertama di Brands memberi kami optimisme dan di race 2 saya tidak tampil buruk, tujuannya untuk tumbuh dan lebih kuat." Sementara itu MotoGP lovers, Frederik Vervis mengaku antusias kembali balapan dengan Rossi setelah tampil bagus di Brands Hatch. Pembalap Belgia ini menyoroti aspek yang perlu ditingkatkannya bersama dengan The Doctor. Dia berkata, "Senang bisa kembali balapan setelah kami memiliki kecepatan yang sangat baik di Brands Hatch. Saya harap kami bisa terus seperti ini, mungkin kualifikasi lebih baik sehingga kami kemudian punya peluang mendapatkan hasil lebih baik dalam balapan." Prinsipal tim WRT Vincent Vos berharap Rossi dan Vervis mampu membuat progres di Magny Course dan tidak memiliki kendala yang berpotensi menghambat laju kedua pebalapnya akhir pekan ini. Dia berkata, "Di Brands Hatch, para pebalap di mobil 46 menunjukkan kinerja dan kecepatan yang baik. Semoga di Magny Course kami bisa melakukannya dengan lebih baik dan tidak dapat masalah sebab kami kompetitif di track ini di masa lalu. Tim termotivasi dan fokus," kata dia. Triple A kembali berpartisipasi di GT World Challenge Asia. MotoGP lovers, GT World Challenge Asia 2022 bakal diramaikan lagi oleh kehadiran tim balap asal Australia, Triple A Race Engineering, Andrew Van Leeuwen. Tahun ini, Triple A akan menghidupkan kembali program GT Asia. Mercedes T8 bakal dikemudikan Pangeran Abu Bakar Ibrahim dan Jazeman Jafar
di bawah bendera Triple Eight JMR. Program ini akan berjalan bersamaan dengan rencana Triple Eight Mercedes di GT World Challenge Australia yang dipelopori oleh Pangeran Jeffrey Ibrahim. Ibrahim bakal tampil sebanyak 1 kali dengan mengendarai Mercedes T8 pada seri pembuka GT World Challenge Asia di Sepang, Malaysia. Setelah itu, dia fokus pada komitmen di GT Australia. Abu Bakar, saudara Ibrahim, akan memainkan debut GT3 sebagai bagian dari program sepanjang musimnya. Triple Eight memiliki pengalaman di GT Asia, pernah menurunkan mobil untuk Jeffrey Ibrahim, Jafar, dan Shane van Gisbergen pada 2019. Setelah tahun yang cemerlang di musim 2019, Triple Eight dan JMR sangat bersemangat untuk kembali balapan di Asia. Sayang sekali tidak dapat mempertahankan momentum itu setelah debut yang begitu sukses, termasuk kemenangan di kelas Korea Selatan dengan pembatasan perjalanan COVID-19, tapi kami tetap belajar banyak saat itu. Kami bersenang-senang tahun lalu pada musim perdana Fanatec GT World Challenge Australia powered by AWS bersama dengan Pangeran Jeffrey. Kami belajar banyak hal yang dapat kami bawa ke Asia. Ini akan menjadi musim kompetisi pertama Pangeran Abu Bakar di AMG GT3 yang menunjukkan janji besar sejauh ini, dan pengujian bersama kami di Australia adalah pengalaman yang fantastis baginya. Jasmine akan menjadi mentor dan rekan setim yang sangat baik untuknya, kata dia. Triple Eight Race Engineering, juga dikenal sebagai Red Bull Ample Racing, adalah skuad balap Australia yang berkompetisi di kejuaraan supercar. Mulai dibentuk pada 96 di Inggris, tim menjalankan program Vauxhall di British Touring Car Championship sebelum berkembang menjadi supercar V8 Australia dengan membeli Briggs Motorsport pada September 2003. Kata Abu Bakar, saya sangat menantikan balapan debut saya di GT3 Sepang. Saya menjalani balapan pertama dan kemenangan pertama saya di sana pada 2019 bersama saudara saya, Jeffrey. Kami memiliki banyak kenangan di sana bersama dengan tim. Balapan dengan Jasmine untuk musim debut saya akan menjadi kesempatan besar untuk menyerap semua pengalaman yang telah diperolehnya sepanjang karir balapnya. Saya sangat diberkati dan bangga bisa membalap di bawah bendera Triple Eight Racing Engineering dan JMR untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi kurva pembelajaran yang besar bagi saya, tetapi saya menantikan tantangan dan memiliki pengalaman rekan setim saya, Jasmine, dan juga tim balap akan menjadi keuntungan yang kuat. Penyelenggara telah resmi merilis kalender GT World Challenge Asia 2022. 3 sirkuit baru tercantum sebagai tuan rumah adalah Mandalika, Suzhou, dan Okayama. Kejuaraan akan dimulai di sirkuit internasional Sepang, Malaysia 20-23 Mei. Kemudian dilanjut dengan sirkuit internasional Suzuka, Jepang 15-17 Juli sebelum menyambangi Fuji International Speedway 22-24 Juli. Jepang kembali didaulat sebagai venue GT World Challenge Asia, yang mana Sportsland Suzhou bakal menggelar balapan mobil ini pada 19-21 Agustus. Setelah itu menuju ke sirkuit internasional Okayama 23-25 September. Mandalika akan menjadi tuan rumah putaran final GT World Challenge Asia. Trek sepanjang 4,3 km itu telah sukses menggelar event besar seperti WSBK dan MotoGP. Selain mengumumkan kalender, sekaligus diperkenalkan pula Japan Cup yang semuanya berlangsung di sirkuit Jepang. Ini juga termasuk penambahan GT2 dan GTC, di samping kategori GT3 dan GT4 yang sudah mapan.